Baik pemirsa Setia Solo TV, terima kasih masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini dan masih bersama Bapak Gembong. Baik Pak, tadi kita sudah membahas banyak sekali bagaimana terkait persiapannya Amin Ya, di ya, Banten. Kemudian Bapak juga menjelaskan bahwa nilai-nilai survei yang cukup kecil untuk Amin itu tidak menjadi tantangan yang berarti, justru ya, tetap fokus ke tujuannya apa. Terus juga tadi di akhir sebelum kita break, Bapak sedikit membahas tentang adanya peran santri di situ. Melihat ya, saat ya. ini juga Banten kan menjadi satu wilayah yang sangat agamis dan itu menjadi suatu nilai plus bagi pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau kita melihat kan saat ini posisinya generasi muda, milenial dan Gen Z itu kan yang paling banyak nih Pak Ya, nantinya untuk di pemilu 2024 mendatang. Nah, Bapak melihat hal itu bagaimana caranya Amin untuk mempromosikan Amin sendiri di kalangan anak-anak muda di Banten? ya, jadi salah satu apa namanya program apa namanya Amin itu ya, bagaimana diantaranya adalah memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi anak-anak muda itu ya untuk berperan lebih luas nantinya gitu ya, termasuk juga untuk bagaimana memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa-siswa mahasiswa begitu ya. Ini saya pikir juga sebagai salah satu bagian upaya kita juga ya untuk bisa menarik minat anak-anak muda untuk bisa mendukung pasangan Amin ya, karena apa namanya melihat track recordnya Pak Anies selama ini, saya pikir anak-anak muda juga sudah mulai bisa melihat lah ya. Ya memang ada di kubu sebelah yang apa namanya calonnya anak muda Ya. ya, tetapi kan caranya itu bisa sebagai calon kan melalui proses yang kita tahu masalahnya kan gitu, sampai ketua MK-nya juga diganti Iya, kan. betul. Artinya apa? Artinya memang eh, cara menarik anak muda itu tidak mesti calonnya harus muda, tetapi bagaimana program-program yang ditawarkan itu memang betul-betul bisa menyentuh segmentasi anak-anak muda begitu. Bagaimana anak muda juga diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk bisa berpartisipasi, ya kan, memberikan kesejahteraan, kemudahan mereka dalam meraih pendidikan, ya. Ini juga sesuatu hal yang mestinya menarik anak muda, ya, Oke. bukan hanya apa namanya calonnya saja yang muda, gitu. Saya pikir itu. Tapi kalau isu-isu yang paling banyak diminati oleh anak-anak muda di Banten tuh apa, Pak? Isu-isu ya memang kan sekarang ini anak muda ini kan ada yang memang anak muda yang masih pemilih pemula Iya, begitu betul. ya, yang dia ya senangnya kan nggak bisa lepas dari gadget Gadget, ya, ya. selalu di ini. Nah ini memang sasarannya ya kita tentunya membuat apa namanya program-program yang kreatif yang sesuai dengan segmentasi anak muda Yang relate lah, Pak, ya, sama yang anak-anak muda. relate. Makanya kita lihat juga di susunan timnya ada anak-anak muda yang memang upayanya ke sana tadi itu, buat program-program yang kreatif untuk narik anak-anak muda begitu ya. Dan mudah-mudahan dalam sisa waktu 80 harian ini ya kan, ini juga bisa meningkatkan apa namanya suara dari para anak-anak muda gitu. Nah, kita juga kan juga bisa memberikan gambaran bahwa apa namanya proses yang terjadi kemarin gitu. Nah itu kan meskipun anak muda gitu, tapi kan belum tentu juga anak-anak muda suka dengan cara-cara yang dilakukan seperti itu, ya kan. Nah ini kita bagaimana cara kita gitu untuk menggiring mereka untuk memilih pasangan Anies. Oke.
Berbicara media sosial yang memang saat ini menjadi wadahnya dari kalangan anak muda, bahkan dari anak muda juga sama gitu. Orang-orang dewasa juga saat ini banyak sekali bergandung di media sosial. Melihat saat ini kan memang media sosial tuh memiliki peran banget ya Pak. Apalagi terkait kampanye-kampanye, ada black campaign dan lain sebagainya. Nah kalau di Jakarta sendiri mungkin terkonstruknya bahwa Amin ini salah satu pasangan capres-cawapres yang memang digandrungi atau dilingkari oleh partai-partai yang tanda kutip terlalu Islam banget, atau misalkan bahkan ada yang mengatakan radikal dan lain sebagainya. Bapak melihat itu, apakah nantinya ada efek ke anak-anak muda di Banten juga melihat Amin seperti itu, atau sebetulnya ya itu hanya kampanye-kampanye gelap semata gitu Pak? Ya, saya pikir itu mah ini ya black campaign lah biasa, karena menjelang pemilu ya diangkat lagi hal seperti itu. Cuma kan kalau kita mau jujur, yang ada di pasangan Anies ini kan pertama Nasdem, ya kan? Nasdem kan udah jelas ini partai nasionalis banget kan, dari awal sudah udah teruji lah gitu ya. Kemudian PKB meskipun partai Islam misalkan, tetapi kan orang sudah tidak ada yang dikhawatirkan begitu kan. Kemudian PKS juga, apa yang dikhawatirkan oleh PKS kan? Kita pernah punya gubernur 2 periode di Jawa Barat, punya gubernur di Sumatera Barat, punya gubernur di Nusa Tenggara Barat, tapi kan aman-aman aja, nggak ada masalah kan gitu. Jadi saya pikir hal-hal yang muncul di media massa, kekhawatiran nanti ketika Anies menang ini, pasangan Amin menang ini, nanti akan membawa kepada radikalisme dan sebagainya, ini udah isu murahan sebetulnya, udah nggak laku sebetulnya, udah nggak relevan ya Pak, udah nggak relevan. Tapi ya itulah, buzzer itu selalu membuat konten-konten negatif seperti itu. Tapi kan kita bisa buktikan lah dengan fakta. Di Jakarta Pak Anies ya, meskipun diusung oleh PKS sebagai waktu itu PKS dan Gerindra, tapi kan faktanya apa yang kita lihat? Tidak ada kan perpecahan di Jakarta setelah kepemimpinan Anies, nggak ada. Bahkan Anies juga membangun gereja pura di Jakarta, ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi isu-isu di medsos nanti akan terjadi seperti itu. Saya pikir ini hanya black campaign yang muncul menjelang kampanye saja gitu. Kita sudah punya faktanya, mari kita bicara dengan fakta gitu ya. Jakarta sudah bisa dibuat seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia juga akan bisa dibuat seperti Jakarta. Masyarakatnya aman, simbolnya dulu bahagia, ramah kotanya, aman kotanya, bahagia rakyatnya. Mudah-mudahan ini juga bisa berlaku di Indonesia. Gitu Mbak Nisa. Kita balik lagi ke anak muda nih Pak, karena segmennya memang anak muda. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana menarik suaranya mungkin dari sosial media, karena Bapak melihat juga sosial media ini menjadi wadah yang sering banget mereka tempati gitu Pak. Untuk komunikasi langsungnya Pak, gimana? Apakah ada program-program khusus yang memang akhirnya melibatkan anak muda untuk terjun ke lapangan, sosialisasi atau bagaimana, atau memang masih fokus ke media sosial aja? Ya, jadi untuk di Banten ya, saya bicara di Banten. Untuk bicara di Banten, kita juga melibatkan anak-anak muda di tim pemenangan daerah ini, gitu ya. Nah, tim pemenangan daerah yang melibatkan anak-anak muda ini tentu ada yang bermainnya di medsos, ada juga yang memang bermainnya di lapangan, gitu ya. Kita sosialisasi lewat anak-anak muda. Jadi kita contoh lah, misalkan di PKS kami punya komunitas PKS muda, gitu komunitas kan? PKS muda. Ya, kemarin aja kita mengadakan Mobile Legend gitu. Wah, pesertanya luar biasa itu. Nah, ini sebagai upaya kita gitu untuk menarik minat dari anak-anak muda untuk bisa gabung ke PKS, sekaligus juga memenangkan pasangan Amin di Banten, insya Allah. Jadi bukan hanya dari medianya, secara langsung juga dilibatkan anak-anak muda gitu. Iya, betul.
Oke. Nah, kalau jadi tantangan anak muda sendiri apa nih, Pak? Mungkin kalau orang-orang yang sudah dewasa gitu bisa melihat secara general, bisa melihat bagaimana dari pasangan nomor 1, 2, dan 3. Kalau anak-anak muda kan kadang cenderung ikut-ikut gitu, Betul, Pak. betul. Ada teman-temannya yang bilang, udah golput aja, ikutan golput. Betul, Ada betul. teman yang bilang, udah nyoblos ini, ada nyoblos ini gitu. Nah, Ya. itu Bapak melihat itu tantangannya seperti apa dan apa yang dilakukan, Pak? Nah, ini memang menjadi tantangan buat kita, terutama bagi para pemilih pemula ya. Ya, betul. Jadi saya sering menyampaikan ketika saya ada kunjungan juga, ada reses dan sebagainya, pesertanya ada anak muda. Saya sampaikan bahwa pemilu ini sesungguhnya merupakan upaya kita untuk memperbaiki masa depan kita ke depan, begitu ya. Jadi jangan dikira bahwa kita masuk ke kotak suara ke kotak bilik suara itu tidak akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Ini akan sangat berpengaruh. Kalau memang kondisi pemerintahan kita saat ini tidak mensupport keinginan-keinginan kita, masih banyak keinginan-keinginan kita yang belum terakomodir, belum terpenuhi, ya kan? Nah, pemilu itulah saatnya buat kita nih untuk bisa menentukan pilihan, ya kan? Kalau selama ini mungkin pemerintah punya program ini, nah kita gimana nih kalau punya keinginan kita ya salurkan suaranya di pemilu dan pilihlah calon yang memang bisa membawa negeri ini ke arah perubahan yang lebih baik. Itu yang kita sadarkan ke mereka, karena memang ya ini tugas kita untuk memberikan penyadaran, pencerahan kepada mereka. Kalau enggak, mereka hanya bergantung dari gadgetnya mereka, akan susah gitu. Kalau faktor utamanya nih Pak untuk mereka mau datang ke TPS nanti, terus kemudian mereka mau untuk memilih Anies, atau mereka mau berpikir terbuka tentang politik, bagaimana cara melakukannya Pak? Ya tentu kita harus memberikan penyadaran, memberikan penyadaran kepada mereka bahwa politik itu penting, politik itu baik, politik itu bermanfaat buat mereka. Jadi jangan mereka cuek dengan politik gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu tersampaikan kepada mereka, karena hal-hal seperti ini nggak nyampe kepada mereka. Bahkan mereka kan ada semacam semacam fobia lah dengan politik ya. Lah ngapain sih politik gitu ya. Jadi seolah-olah tidak menyentuh mereka, padahal setiap kebijakan yang ada di pemerintahan yang keluar ke masyarakat itu kan semua kebijakan politik. Nah, kalau memang pimpinan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya visi ke depan memajukan negeri ini begitu ya, ya mestinya mereka paham itu gitu. Nah, ini memang tidak mudah tugas ini ya, memastikan apalagi kepada para pemilih pemula begitu ya. Nah, ini tugas kita bersama. Tapi insya Allah kita tim Amin di Banten nih siap untuk juga merekrut anak-anak muda sebagai unsur pemenangan di pemilu 2024 bagi pasangan Anies dan Caimin. 60% ya Pak? 60%, insya Allah. Nah, untuk mencapai 60% ini Pak, dengan potensi yang sangat besar, Bapak juga melihat ya di tanah Jawara yang agamis ini menjadi satu hal yang mudah sebetulnya untuk Amin. Bagaimana cara mendorong potensi itu tercapai gitu Pak? Ya, memang ini bukan kerja yang ringan gitu ya. Kita juga butuh kerjasama dengan seluruh partai koalisi, dengan seluruh relawan begitu untuk bekerja semaksimal mungkin. Saya sampaikan kepada relawan-relawan itu bahwa mungkin secara finansial pasangan Amin ini tidak sebesar pasangan kita yang lain begitu ya. Tapi yakinlah dengan segala potensi yang kita miliki, dengan kerjasama kita semuanya, dengan bahu-membahu kita berjuang, tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Dan saya selalu juga menegaskan kepada teman-teman baik di partai koalisi dan partai relawan ini,
kita tidak hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki saja, tapi juga andalkan kekuatan langit gitu ya. Kita bermunajat ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu kemenangan ini. Karena apapun kalau itu sudah jadi kehendak Allah ya, tidak ada yang bisa menahannya begitu. Betul. Nah, ini yang selalu saya motivasi kepada teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa memicu mereka, karena sekali lagi kemenangan itu bukan dari kita, tapi kemenangan itu datangnya dari sisi Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, kita munajat pada Allah, mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita untuk bisa bekerja lebih maksimal. Nantinya program apa nih Pak yang akan dilaksanakan oleh Anies dan Muhaimin? Kalau misalnya memang mereka nantinya alhamdulillah terpilih gitu di Indonesia menjadi presiden, apa yang nantinya program yang akan mereka sampaikan atau mereka laksanakan di Indonesia? Kalaupun program-program yang mereka akan lakukan, itu kan sudah ada tuh di visi misinya segala macam ya. Tetapi yang saya tangkap dari visi misinya pasangan Amin ini adalah bagaimana bisa menjadikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini betul-betul terwujud lah gitu ya. Jadi tidak ada misalkan orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin gitu ya. Upaya-upayanya adalah bagaimana masyarakat itu merasakan keadilan itu bagi mereka gitu ya. Kesejahteraan. Persis seperti apa yang digaungkan Anies di Jakarta ya, aman kotanya, bahagia rakyat masyarakatnya. Nah, mungkin ini dalam konteks yang lebih besar begitu ya. Ya kayak kalau mungkin Mbak Anissa dengar kampanye Anies di kampus-kampus terakhir kemarin dengan pengurus Muhammadiyah itu luar biasa itu. Tapi kemarin sempat nggak jadi itu Pak yang di UGM ya kalau nggak salah. Wallah alam, kenapa nggak jadinya saya juga nggak ngerti juga. Tetapi ketika beliau diberi kesempatan untuk memaparkan program-programnya di kampus-kampus, bahkan yang terakhir itu dengan PP Muhammadiyah itu luar biasa ide-idenya. Gitu. Tapi nanti akan ke Banten nggak sih Pak? Oh iya, kita berharap beliau ke Banten ya. Kita tunggu aja nanti ininya kan. Entah di Bantennya di mana nih? Apakah ke kampus atau kemana? Nanti kita belum. Closing statementnya nih Pak. Ya, jadi kepada teman-teman relawan, para pendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, juga partai-partai koalisi, mari kita tetap semangat on the track gitu ya, karena peluang kemenangan Anies di Provinsi Banten ini sangat terbuka begitu ya. Tinggal bagaimana kita mau bekerja keras, mau menyapa masyarakat ya, bagaimana kita juga memperkenalkan program-program Anies ke masyarakat. Termasuk juga jangan dilupakan segmentasi anak muda, karena pemilih pemula ini suaranya sangat potensial, sangat besar. Karenanya saya mengajak kepada seluruh relawan Anies ya, kerja maksimal, kerja keras, kerja ikhlas ya, dan jangan lupa banyak-banyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemenangan ini bisa berpihak kepada kita. Saya pikir itu. Nah itu dia tadi 2 segmen sudah ditemani oleh Pak Gembong, sudah membahas bagaimana mekanisme pemungutan suara atau pemenangan suara di Banten khususnya untuk paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tadi juga Pak Gembong menyampaikan kerja keras, kerja ikhlas ya Pak ya. Baik, itu dia pemirsa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah bersama kami di Bincang hari ini. Saya Hairunisa Al-Araf dengan kru yang bertugas pada hari ini pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.